Sama seperti manusia ketika dipisahkan dari hadirat Tuhan dan kemudian mengalami kematian secara fisik, Yesus pun mengalami hal yang sama. Karena penebusan itu A diganti A, B diganti B. Itu yang terjadi. Oke. Hari Jumat Agung untuk saya adalah hari yang berat bagi saya seorang manusia untuk bisa menceritakan apa yang terjadi di hari itu. Saya tidak ada di hari itu. Saya tidak seperti Yohanes berhadapan dengan Yesus di kayu salib dan dia bisa mengkisahkan apa yang terjadi di depan mata dia. Satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Yang lain kabur, yang satu menyangkal, yang satu menjual Yesus. Satu-satunya murid yang memberanikan diri untuk ada di depan kayu salib. Itu sebabnya kitab Yohanes bukan kitab sinoptik. Sinoptik artinya mirip. Matius, Markus, Lukas adalah kitab-kitab yang sangat similar atau mirip. Yohanes mempunyai sisi yang berbeda. Dia menulis dari sebuah pengalaman pribadi ketika dia berhadapan dengan kayu salib. Billy Lantang tidak ada di sana. Saya membaca, saya minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengkisahkan ini kepada kita, dan saya minta Roh Kudus untuk menjelaskan lebih dalam lagi kepada saudara pada hari ini. Hari yang penuh dengan pastinya air mata ketika memikirkan apa yang terjadi di hari itu, plus juga sangat bahagia karena ada hari itu kehidupan kita memiliki pengharapan. Semua yang kita rayakan di hari itu, semua itu dimulai dari Kejadian pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-7. Semua yang kita rayakan di hari ini dimulai dari sebuah kalimat yang Tuhan utarakan kepada manusia, khususnya kepada pria saat itu. Kejadian pasal yang kedua ayat 17 mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. You will surely die kalau kamu makan itu. Semua yang kita rayakan hari ini dimulai dari sebuah perintah ini yang diberikan kepada manusia. Pemberian Tuhan yang paling beresiko yang dia berikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Tuhan tidak pernah menciptakan robot yang diciptakan mengasihi dia dan tidak diperhadapkan sama pilihan. Ketika tidak ada pilihan, manusia jadi robot, dan ketika manusia dipaksa untuk mengasihi Tuhan, itu bukan kasih yang sebenarnya. Itu sebabnya pohon ini, Alkitab mengatakan ada di tengah-tengah taman. Kejadian pasal yang ketiga dengan sangat jelas mengatakan pohon ini ada di tengah-tengah taman. Semua yang lain kau boleh makan, jangan yang ini. Manusia sejak awal diberikan sebuah pemberian oleh Tuhan yang sangat berisiko, yaitu pemberian kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan katakan, kalau kamu memilih mengasihi aku, hidup taat kepada aku, itulah kasih yang sebenarnya, karena kasih adalah keputusan bukan perasaan. Dan kata pastilah engkau mati atau surely you will die itu sangat-sangat dalam. Pada awalnya kematian sudah ada. Pada awalnya kematian sudah ada. Tetapi kematian tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Kematian sejak awal sudah ada, tetapi kematian tidak punya kuasa untuk membunuh manusia. Selama manusia taat, manusia tidak akan memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuhnya. Karena kuasa kematian itu adalah dosa. Selama manusia tidak berdosa saat itu, selama manusia patuh sama apa yang Tuhan katakan, manusia tidak akan memberikan kuasa itu
kepada dosa untuk membunuhnya. Itu sebabnya Tuhan katakan jangan berdosa, jangan makan itu, you will surely die. Bukannya Tuhan membunuh manusia, bukan, tapi Tuhan memastikan bahwa kalau kamu makan itu, kalau kamu berdosa, kamu memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuhmu. Jangan. Kematian sudah ada, tetapi kematian posisinya mati, tidak berkuasa atas manusia. Kita sudah tahu kisah ini, akhirnya manusia dibohongi dan manusia percaya sama kebohongan iblis dan manusia makan dari buah itu. Dan ketika manusia makan dari buah itu, Tuhan tidak pernah bisa mengatakan, aduh, kenapa kamu makan? Kamu tahu nggak bahwa akan ada pengorbanan, proses pengorbanan yang begitu panjang. Aku harus memberikan anakku yang tunggal untuk menyelamatkanmu dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan tidak bisa riset. Tuhan tidak bisa katakan kepada manusia, oh oke, saya berikan kamu dispensasi, besok ketika kamu hidup dan bangun pagi, kita mulai dari nol. Jangan dimakan buah ini, bahaya. Tuhan tidak bisa begitu. Karena firman-Nya, Alkitab katakan, melebihi namanya. Alkitab dengan jelas mengatakan, Mazmur 138 ayat yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas mengatakan, your word is above your name. Kalimat firman yang keluar dari mulutmu tidak akan kembali dengan sia-sia, termasuk ayat ini. Kalau kamu makan, kamu akan mengaktifkan kematian. Kalau kamu makan, kamu akan memberikan kuasa kepada kematian, sehingga kematian jadi bisa membunuhmu. Manusia akhirnya melewati kematian. Ada dua fase kematian yang manusia lewati. Fase kematian pertama adalah manusia dipisahkan dari Eden, manusia diusir dari Eden. Eden artinya hadirat Tuhan. Fase kematian pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Saya katakan ini dari awal, Bapak Ibu ikuti perlahan-lahan, karena ini semuanya ada kaitannya dengan Yesus. Setelah itu, setelah manusia diusir, dipisahkan dari hadirat Tuhan, manusia masih hidup ratusan tahun. Manusia akhirnya menghadapi fase kematian yang kedua, yaitu mati secara fisik, roh dipisahkan dari tubuh. Dua fase kematian. Kita put it on hold, kita taruh dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ribuan tahun setelah itu, kerajaan sorga mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya pribadi yang pernah lahir di dalam dunia ini, yang kandungannya diberikan oleh Roh Kudus. Satu-satunya bayi yang lahir pada saat itu, Tuhan menjelma menjadi manusia yang lahir tanpa dosa. Dia datang, dia menghidupi hidupnya, dia mempersiapkan dirinya 30 tahun. Kemudian dia mulai mengajar firman kebenaran, dia mulai mengajar prinsip-prinsip kerajaan sorga. Dan waktu dia mulai mengajar prinsip kerajaan sorga, tiba saatnya dia harus naik ke kayu salib. Beberapa hari sebelum itu, dia masuk ke kota Yerusalem, kota yang artinya kota damai, kota yang dijadikan ibu kota oleh Raja Daud yang keturunan daripada suku Yehuda. Dan waktu itu dia memilih untuk Yerusalem menjadi ibu kota karena dianggap sebagai kota yang netral. Karena sebelum dia yang memimpin adalah Raja Saul yang berasal dari suku Benyamin, dan kota ini ada di perbatasan antara wilayah Benyamin dan wilayah Yehuda. Itu sebabnya Yerusalem itu sudah digadang-gadang dari dulu, itulah kota damai.
Beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia masuk ke kota Yerusalem di atas keledai. Dan ketika dia masuk ke kota Yerusalem, Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, manusia rakyat Yerusalem mengatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Perhatikan ini, sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tahukah Bapak Ibu bahwa warga Yerusalem berteriak Hosana yang artinya save us, selamatkan kami dari opresi atau penjajahan Romawi. Itu sebabnya dia katakan Raja Israel, Hosana, save us, selamatkan kami dari opresi penjajahan Romawi. Yang mereka teriakan adalah keinginan mereka. Dan ini yang perlu kita sikapi pada hari ini. Yesus datang bukan untuk semata-mata menjawab keinginan manusia. Dia datang untuk menjawab kebutuhan manusia. Mereka tidak sadar bahwa mereka memerlukan pembebasan dari penjajahan dosa dalam hidup mereka. Yang mereka teriakan adalah save us, selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Ayo dong, buat kota kami damai. Mereka lupa bahwa yang harus memiliki damai dan breakthrough dan terobosan terlebih dahulu adalah hidup mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Karena sudah terjadi dosa pada saat itu, Tuhan berseberangan dengan manusia. Tuhan membutuhkan imam besar untuk jadi mediator bagi manusia. Mereka lupa bahwa mereka yang harus diperdamaikan dengan Tuhan, supaya mereka akhirnya bisa membawa damai ke dalam kota mereka. Semuanya terbalik. Dan itu masih menjadi sikap banyak manusia di dalam hari-hari ini. Manusia mengejar keinginannya, bukan kebutuhan untuk diselamatkan. Tadi Bapak Gembala, Pak Aswin sudah katakan kepada Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berlari seperti anak bungsu, mengejar keinginannya, tidak paham bahwa kebutuhan dia adalah bersama dengan bapaknya di rumah. Tidak paham bahwa kebutuhan utama manusia adalah keselamatan. Dan sesudah diselamatkan, kebutuhan utama adalah sekolah kehidupan bersama dengan Kristus. Terus diubahkan setiap hari, pembaharuan budi setiap, itu kebutuhan, itu yang Yesus mau. Itu sebabnya waktu dia masuk ke Yerusalem, di Lukas pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-41, Lukas 19 ayat 41 mengatakan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kata menangisi di sini bahasa Yunaninya artinya kleo. Kleo itu artinya sobbing, itu artinya menangis terisak-isak. Beberapa pasal sebelum ini didokumentasikan bahwa Yesus menangis ketika Lazarus mati. Dan kata menangis di situ artinya adalah meneteskan air mata. Karena dia sedih, karena keluarganya sedih. Dia tahu sebentar lagi Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi di kalimat ini, kata menangisi artinya sobbing, nangisnya terisak-isak. Itu yang dia tangisi. Kenapa? Karena manusia mengejar keinginan, bukan kebutuhan. Karena manusia mengejar Hosana, selamatkan kami, lepaskan kami dari penjajahan Romawi. Apa yang terlihat di luar sini lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam sini. Itu sebabnya dia menangis. Mereka tidak paham. Dan ini terus dilakukan sama dia. Dan akhirnya waktu dia naik ke kayu salib, perhatikan Lukas pasal yang ke-39, Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Perhatikan kalimat ini.
seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Keinginan manusia. Katanya hebat, ayo dong selamatkan kami. Keinginan, kepentingan pribadi. Selamatkan dirimu dan saya, turunkan kami dari kayu ini, dari kayu salib ini. Perhatikan si penjahat yang kedua. Dia paham bahwa Yesus datang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Dia katakan begini, Lukas 23 ayat 42 dan 43 mengatakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bukan seperti raja yang diteriakkan oleh orang-orang di kota Yerusalem yang ingin dibebaskan dari opresi penjajahan Romawi, bukan. Apabila engkau datang sebagai raja atas hidupku. Langsung penjahat ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang beribadah di rumah ibadah. Penjahat ini tidak pernah menghidupi hidupnya, gak punya kesempatan hidupnya untuk menghidupi firman Tuhan, gak pernah. Tapi di ujung daripada kehidupan dia katakan, aku tahu engkau datang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Engkau datang sebagai raja atas hidupku. Gak apa-apa aku dihukum mati, gak apa-apa apapun yang terjadi samaku. Kalau engkau datang sebagai raja, aku tahu aku pasti selamat. Terserah mau bagaimana caranya, aku pasti selamat. Itu sebabnya keluar kalimat ini, ayat 43. Yesus katakan kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Setiap dari kita yang mengejar kebutuhan terlebih dahulu, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, walaupun kita masih ada di dunia, datanglah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Kita akan mengalami sorga walaupun kita masih hidup di dalam bumi ini. Karena yang kita kejar adalah kebutuhan. Yang kita kejar adalah Tuhan tolong saya supaya saya cakap mengelola keluarga saya, keuangan saya, kehidupan saya. Saya mau jadi orang Tuhan yang diubahkan sama Tuhan ketika ada masalah terjadi sama hidupku. Itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Setelah itu, setelah beres di dalam sini, baru hal-hal yang lain dikasih. Itu sebabnya kejarlah keselamatan, kejarlah pemulihan hidup, kejarlah hal-hal justru yang tidak terlihat. Karena seringkali orang justru mengejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Banyak orang masih mengejar harta, jabatan, status, ketenaran. Dan itu sebabnya hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, jangan buat dia menangis. Dia menangis ketika dia melihat manusia mengejar keinginan daging, bukan kebutuhan keselamatan. Itu sebabnya yang dia katakan akhirnya teruji, dan akhirnya di atas kayu salib. Markus 15 ayat yang ke-23. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita baca hanya sepintas mungkin kita tidak paham. Markus 15 ayat 23 adalah sebuah gambaran bagaimana dia memberitahu kepada kita, aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Markus 15 ayat 23 mengatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada dia, kepada Yesus. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, tetapi ia menolaknya. Ada beberapa kali ketika Bapak Ibu membaca kisah dia di kayu salib, beberapa kali dia diberikan anggur yang bercampur cuka. Itu beda sama ini. Anggur yang bercampur mur itu artinya penangkal sakit. Camkan ini baik-baik, perhatikan kebenaran ini baik-baik, karena ini karya Kristus yang dahsyat yang dia lakukan sampai titik darah penghabisan. Di zaman itu, di zaman penyalipan, ketika sudah sampai ke titik-titik terakhir, tentara Romawi biasanya memberikan anggur yang bercampur dengan mur supaya sang orang yang sedang disalib merasakan enak. Shortcut, bahasa Inggrisnya bearable, bisa ditanggung. Ujung-ujung kematiannya itu
bisa ditanggung karena akhirnya itu menjadi penangkal sakit. Penyalipan itu adalah kematian yang perlahan-lahan dan tubuhnya mengalami sakit yang luar biasa. Pergerakan sendi demi sendi sedikit pun orang itu bisa menjerit di kayu salib karena sakitnya luar biasa. Sejarah mencatat ketika anggur bercampur dengan mur diberikan kepada orang-orang yang sedang disalib, itu hormon adrenalin mereka bisa kicks in, bisa menguasai mereka sehingga tubuh mereka bisa menyambut anggur bercampur mur seolah-olah mereka lupa sama sakitnya. Dan momen-momen seperti begini biasanya dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sedang disalib. Kenapa? Karena tubuh kita memiliki dan sudah didesain untuk memiliki keinginan untuk tidak sakit. Itu sebabnya ketika kita pegang teko panas di dalam dapur pagi hari, ketika kita pegang pasti tubuh ini karena sudah didesain untuk mempunyai keinginan tidak mau sakit, kita pasti kita pasti begitu. Gak ada orang pegang teko panas, tangannya tetap dingin, gak ada. Pasti dilepasin. Seorang ibu yang masukin tangan ke dalam tas dan ada peniti yang kebuka, dia pasti cabut tangannya. Tubuh sudah diberikan keinginan untuk tidak mau sakit. Satu hari saya jalan di sebuah kota Anaheim dengan anak-anak waktu masih kecil. Saya melihat ada sebuah tempat pemadam kebakaran. Mereka lagi ngaso. Saya deketin, saya bilang, boleh nggak masuk ke dalam melihat truknya kamu yang besar dan bagus? Oh, come inside. Dia kasih tur singkat dan saya nggak pernah lupa. Dia katakan begini, Bapak tahu nggak kalau kami lagi masuk ke dalam sebuah rumah yang penuh dengan asap dan rumah itu sedang terjadi kebakaran. Kami memiliki SOP kalau kami sedang meraba tembok. Kami tidak boleh meraba tembok untuk mencari jalan, maksudnya ya. Gak boleh raba tembok begini. Karena kalau raba tembok begini dan ada kabel terkelupas dan ada strumnya, itu tubuhnya otomatis akan megang strumnya dan dia mati. Kena strum. Itu sebabnya karena tubuh ini didesain untuk tidak mau sakit, punya keinginan tidak mau sakit. Kita harus pegang tembok itu dengan tangan terbuka keluar. Supaya ketika ada kabel terkelupas, dia akan tarik tangannya keluar dan dia selamat. Di hari itu, ketika tubuhnya mempunyai keinginan untuk tidak mau sakit, dia menolak anggur yang bercampur dengan mur. Itu morfin Bapak Ibu kalau hari ini, penangkal sakit. Dia menolak itu supaya dia menjawab kebutuhan daripada kerajaan sorga dan kebutuhan kita semuanya, bahwa anak domba Allah harus dihancurkan sampai titik penghabisan. Itu yang dia lakukan. Kalimat demi kalimat, kejadian demi kejadian yang dia lakukan sampai dia menutupkan mata di kayu salib. Itu luar biasa detailnya. Dia terus berikan contoh kepada kita. Dan itu sebabnya kita bisa katakan karyamu besar Tuhan. Karena aku adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginanmu nanti aku akan tambah-tambahkan kalau kebutuhanmu sudah beres. Keselamatan itu nomor 1. Itu sebabnya waktu dia masuk ke Taman Getsemani, disitulah dia katakan, dia mulai bicara begini sama bapaknya. Dia katakan, sekiranya, ya. Dia katakan, jikalau sekiranya mungkin, Matius 26 ayat 39, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu bukannya berarti dia tidak mau naik ke kayu salib. Ini dia lagi mau melewati fase kematian pertama yang tadi kita bahas di awal. Sebentar lagi dia akan dipisahkan dari hadirat Bapaknya. Sama seperti manusia ketika dipisahkan dari hadirat Tuhan dan kemudian mengalami kematian secara fisik, Yesus pun mengalami hal yang sama. Karena penebusan itu A diganti A, B diganti B. Itu yang terjadi. Itu sebabnya akhirnya ketika dia naik ke kayu salib, dia berteriak dengan luar biasa di kayu salib,
kira-kira jam 3, Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allah Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, why have you forsaken me. Pertama kali seumur hidupnya dia dipisahkan dari hadirat Bapanya. Sama seperti manusia, supaya hari ini ketika apa yang dia sudah tebus hari itu, hari ini kita tidak pernah dipisahkan dari hadirat Tuhan sedetik pun. Karena hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, bahkan di dalam kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan. Dia memisahkan dirinya dari hadirat Bapanya, sampai-sampai di Taman Getsemani dia mengalami proses yang namanya hematohidrosis, peluh bercampur darah. Dr. Frederick Zugibe mengatakan itu adalah tingkat stres yang paling akut ketika pembuluh darah pecah. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan terpisah dari hadirat Bapanya. Dan itu adalah sesuatu beban yang sangat berat bagi dia. Sekiranya ada jalan yang lain supaya aku tidak terpisah dari hadirat-Mu. There is no other way. Pengorbanan tetap harus berjalan. Proses hematohidrosis ketika diselidiki oleh Dr. Frederick Zugibe, dia katakan banyak manusia yang belum sampai ke titik stres yang sudah akut dan gak pernah sampai ke titik itu, manusia sudah bunuh diri. Yesus melewati titik stres yang paling akut supaya hari ini kita hidup di dalam kemenangan, tidak di dalam depresi, tidak di dalam stres, karena ada damai sejahtera dan sukacita yang dia sudah siapkan bagi kita. Itulah Yesus. Dan camkan ini baik-baik. Waktu akhirnya dia menutupkan mata dan fase kematian kedua terjadi. Sebelum itu, saya mau Bapak Ibu betul-betul mengerti tentang prinsip ini. Mengerti tentang prinsip ini. Oke. Kita baca dulu coba di 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-56. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-56. Sengat maut ialah dosa. Jadi kuasa kepada maut, kuasa untuk kematian adalah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tadi kita sudah bahas, dosa memberikan kuasa kepada kematian sehingga kematian bisa membunuh manusia. Sekarang yang perlu kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini, saya katakan tadi, Yesus dilahirkan dari kandungannya dari Roh Kudus. Berarti Yesus satu-satunya pribadi yang tidak memiliki dosa ketika dia lahir. Sekarang bagaimana supaya dia bisa membuat kematian bisa membunuh dia sementara dia tidak ada dosanya? Yang dia lakukan adalah dia ambil semua dosa manusia, termasuk kita yang belum lahir pada hari itu. Diambil semua sama dia, ditimpakan ke atas dirinya, sehingga saat itu dia semua dosa manusia ada bersama dengan dia. Dan kemudian dia beritahu kepada kematian, hei kematian, sekarang aku berikan kamu kuasa. Karena ada dosa sekarang yang sudah aku timpakan di atas diriku. Sekarang aku berikan kamu kuasa untuk membunuhku. Itu sebabnya Yesus tidak dibunuh sama bangsa Romawi. Yesus nggak dibunuh sama bangsa Yahudi. Coba baca Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku
untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku, aku mengatakan kepada kematian, aku memvalidasi kematian, aku mengizinkan kematian untuk membunuhku, karena sekarang aku sudah ada dosa manusia atas diriku. Seolah-olah dia berhadapan sama kematian, dia katakan, sekarang kamu valid, kamu punya kuasa, sekarang bunuh aku. Semua kematian dia itu karena keputusan dia, bukan karena manusia bunuh dia, bukan. Dia membiarkan manusia lakukan eksekusinya. Dia yang timpakan dosa atas dia, dan dia yang memberikan kuasa kepada kematian supaya kematian bunuh dia. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut, perhatikan kalimat ini, kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amazing. So amazing. Dan iblis tidak tahu bahwa yang mati hari itu di kayu salib, dia adalah Tuhan yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan hari yang ketiga, ketika dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Hari ini kematian tidak berkuasa atas setiap kita. Tidak ada kuasanya atas setiap kita. Karena sudah diambil, sudah ditimpakan ke atas dirinya. Sehingga nanti kalau kita menutupkan mata di dunia ini, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di surga. Karena kematian tidak ada kuasanya, tidak ada sengatnya. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Tadi kita baca ayat 56, coba lihat ayat 55. Ini yang Paulus katakan, 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Where is thou sting, O death? Hari ini dengan kuasa kebangkitan, kematian dibuat dalam posisi mati. Seperti di awal, death was created, that di reset sama Tuhan. Bukan menyuruh manusia untuk mengulang perbuatannya seperti di awal, bukan, karena firman-Nya melebihi namanya. Dia melakukan proses reset dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia timpakan dosa di atas dirinya, dia memvalidasi kematian, dia memberikan kuasa kepada kematian untuk membunuhnya. Dan ketika dia bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, kematian sekarang ada di bawah telapak kakinya. Dan setiap kita yang percaya kepada dia, yang ada adalah kehidupan kekal menanti kita selama-lamanya. Itu sebabnya di Tesalonika dikatakan, janganlah berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Siapapun di antara keluarga, teman yang kita kasih, yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka tidak pernah mati. Mereka sudah pindah tempat, dipanggil kembali ke markas besar. Satu hari nanti kita akan berjumpa dengan mereka, karena kematian tidak berkuasa atas mereka. Kematian tidak ada kuasanya atas saudara dan saya. Itu sebabnya ketika murid-muridnya yang tadinya tidak memiliki kuasa kebangkitan, ketika mereka mengerti tentang hal ini, mereka menantang kematian. Bahkan Petrus ketika ditangkap sama Nero, dia katakan, salibkan aku terbalik. Petrus yang tadinya pengecut, dia bilang, salibkan aku terbalik. Aku tidak pantas disalibkan seperti guruku, seperti my master. Pembuluh darahnya pecah. Dan waktu dia disalibkan terbalik, dia masih berteriak, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Bartolomeus dikuliti dan disiram air garam. Thomas pergi ke India. Mama saya orang India, opa oma saya adalah orang Kristen yang percaya sama Yesus. Saya percaya itu semuanya akibat Thomas pergi ke India, ditusuk perutnya. Kuburnya masih ada di sana. Murid-muridnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Yang tadinya kabur semuanya, mereka melihat kematian di depan mereka, tidak ada sengatnya. Mereka menantang kematian bahkan, karena mereka tahu, aku menutupkan mata di dunia ini, di detik yang sama aku bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itulah Tuhan. Itulah karya Jumat Agung ini. Itu sebabnya, jangan buat dia menangis hari ini.
kejar keselamatan. Siapapun kita yang mungkin hadir hari ini, belum percaya kepada Yesus, sebentar kita berdoa. Terimalah dia dalam hidupmu, yang datang ke bumi ini dan bisa memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita menutupkan mata, kita ada bersama-sama dia, dengan dia di dalam kekekalan. Itu hanya Yesus. Itu hanya Yesus. Jangan kejar keinginan. Jangan kejar-kejar keinginan yang bisa dilihat. Kejar kebutuhan yang paling utama, keselamatan di dalam Tuhan. Tadi sudah dikatakan, kalau yang sudah pergi jauh, pulanglah hari ini. Jangan sia-siakan karya Kristus yang besar. Mari kita tundukkan kepala. Selagi kita menundukkan kepala, saya akan bacakan tulisan-tulisan ini. Sedikit yang terjadi di kayu salib dan prosesnya. Selagi saya bacakan, Bapak Ibu berdoa. Minta jamahan Tuhan. Ingat waktu dia mengadakan perjamuan. Perjamuan itu dirayakan untuk Passover ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Dan ketika dia katakan kepada murid-muridnya, dia katakan apa? Dia katakan apa? Inilah adalah tubuhku. Pasti mereka bingung. Sudah hampir 1400 tahun mereka merayakan Paskah. Itu adalah roti yang tidak beragi, yang dibawa keluar dari Mesir. Itu perayaan itu, the unleavened bread. Tiba-tiba pada malam itu dia katakan, inilah tubuhku. Sebentar kita akan ambil perjamuan. Tubuhnya sudah dicabik-cabik di kayu salib. Untuk apa? Siapapun yang sakit hari ini. Bukan kita mengkultuskan unsur perjamuan, bukan. Ketika kita makan, kita ingat tubuh Kristus yang dihancurkan untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Darah Yesus yang dia katakan, ini bukan darah anak domba yang dibubuhi di pintu-pintu rumah bangsa Israel, bukan. Ini darahku. Murid-muridnya juga pasti bingung. Dan dia katakan apa? Inilah lambang daripada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada kondisi. Kalau kamu taat, aku berkati. Kalau kamu tidak taat, akan ada kutuk. Sekarang udah gak ada kutuk. Perjanjian baru adalah lambang. Sampai se-ekstrim ini Bapak Ibu, manusia menolak Yesus pun tetap dia akan kasih tahu kepada dia, I love you, aku mengasihimu. Gak ada kondisinya. Manusia mau buat apapun, dia gak pernah mau berseberangan sama manusia. Dia kejar manusia itu. Itu sebabnya ketika Bapak itu menyambut anak yang terhilang, disambut dengan berlari. Itu lambang dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ketika kita nanti ambil perjamuan, katakan, Tuhan, aku bubuhi darahmu yang dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel sehingga malaikat maut lewat. Aku bubuhi atas keluargaku, aku bubuhi atas masa depanku. Apa yang terjadi? Proteksi, provisi daripada Tuhan terjadi atas keluargaku. Bukan aku sekedar sehat tubuh saja, tapi jiwa dan rohku sehat dan kuat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Itulah arti daripada pengorbanan dia. Sebagaimana dicatat dalam Matius dan Markus, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus disesah terlebih dahulu. Pada umumnya penyesahan dilakukan dengan flagellum, yaitu cambuk yang terbuat dari kulit. Dan rupanya penyiksaan yang diterima Yesus sangat melemahkan tubuhnya, sebab bukan saja ia menerima cambukan, tetapi juga pemukulan dengan sebuah tongkat atau buluh. Kitab Markus menggambarkan bagaimana grafik tentang pemukulan tersebut yang terungkap dengan jelas dalam Alkitab berbahasa Inggris, terjemahan NIV, yakni mereka memukul kepalanya dengan sebuah buluh. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan again and again, berulang kali. Dan selain itu, para serdadu juga membuatkan mahkota duri yang kemudian ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Mahkota tersebut dianyam dari sejenis akar berduri yang ditumbuh di tanah Palestina. Sudah tentu duri yang menancap di kepala Tuhan Yesus akan menyebabkan pendarahan. Dan ketika dia mengalami pendarahan pula akibat dari pencambukan, ia pun mulai kehilangan darah sebelum ia disalibkan. Ditambah dengan persidangan yang maraton di malam sebelumnya yang membuatnya tidak tidur.
sehingga tubuh Yesus menjadi sangat-sangat lemah. Itulah sebabnya ia tidak kuat lagi menyandang kayu salib yang akan digunakannya untuk menyalibnya, sehingga para serdadu memaksa Simon orang Kirene untuk ganti memikul salib itu. Berbeda dengan gambar yang sudah lama beredar, ternyata Tuhan tidak membawa salib yang utuh, tapi batang salib yang vertikal sudah tertanam secara permanen di bukit penyalipan Golgota, dan yang dipikul oleh Tuhan adalah batang kayu horizontal atau yang dikatakan patibulum. Berat batang kayu ini bisa sekitar 20 kilo. Sebelum disalib, terhukum akan ditelanjangi terlebih dahulu, dan itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Keempat penulis Injil mencatat bahwa serdadu mengambil pakaiannya, membuang undi, membagi-bagikan pakaiannya, dan setelah itu kedua tangan Tuhan direntangkan, disalibkan pada pergelangan tangan, bukan telapak tangan, agar lebih kuat menyangga berat tubuhnya. Penyalipan kedua tangan ini dilakukan dengan cara merebahkan tubuh Tuhan di tanah, dan sesudah itu barulah tubuh Tuhan diangkat dan disatukan dengan batang salib yang vertikal itu. Untuk menahan berat tubuh, biasanya disediakan kayu penyanggah yang bernama sedekula pada bagian tengah salib, agar ia dapat setengah duduk pada kayu salib. Berdasarkan penemuan arkeologis, jenazah seorang yang disalib di sekitar Yerusalem yang hidup antara 7 sampai tahun 66 Masehi, ternyata kaki yang terhukum tertekuk pada lututnya, sehingga kedua tumitnya akan berada di bawah. Kedua tumit kaki disejajarkan lalu dipaku dengan sebilah paku besi pada batang salib. Tampaknya itulah yang terjadi pada Tuhan tatkala ia disalib. Sudah tentu keadaan kaki yang tidak terentang lurus dan harus bengkok itu akan membuat kakinya kejang-kejang dan kram. Wayne Grudem menulis dalam majalah Decision bahwa kematian di kayu salib merupakan kematian secara perlahan-lahan akibat kehabisan oksigen. Lengan yang direntangkan ke atas membuat terhukum sulit mengambil nafas. Setiap kali ia ingin bernafas, ia pun terpaksa mengangkat tubuhnya sedikit dengan menggunakan kakinya. Pada saat tubuhnya sudah terangkat, otot-otot di lengannya akan menjadi sangat lemas, dan keadaan ini akan memudahkannya untuk menarik napas. Namun gerakan ini akan menimbulkan rasa sakit di kakinya, karena dengan gerakan ini berarti ia harus menumpukan berat tubuhnya pada kedua tumitnya yang terpaku di salib. Penyalipan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan, mulai dari proses pemakuan kaki sampai kepada menggantungkan tubuh pada kaki dengan tangan yang dipaku. Setiap tarikan nafas akan membuat terhukum merasa sakit yang luar biasa di urat syaraf, tangan dan kakinya. Selain itu, ia pun akan merasakan sakit karena setiap kali bernafas ia harus menggesekkan punggungnya yang terluka akibat cambukan pada kayu yang kasar. Wayne Grudem menjelaskan bahwa ada kalanya terhukum akan hidup berhari-hari meski dalam kondisi setengah mati dengan rasa tercekik akibat kekurangan oksigen. Itulah sebabnya serdadu Romawi biasanya mematahkan kedua kaki terhukum guna mempercepat kematiannya. Dalam kasus Tuhan Yesus, kedua kakinya tidak dipatahkan karena kematiannya yang relatif cepat akibat penyiksaan yang dialaminya. Penderitaan Kristus di kayu salib berlangsung selama kurang lebih 6 jam. Namun setiap menit dan setiap detik tubuhnya menderita sakit yang amat sangat. Kematian di kayu salib merupakan hukuman mati kekaisaran Romawi yang diperuntukkan bagi para budak dan kriminal kelas berat dan bukan warga Romawi. Dengan kata lain, penyalipan merupakan hukuman mati yang terhina, sebab hanya diterapkan bagi mereka yang dianggap paling hina. Tuhan pencipta alam semesta yang rela turun dari tahtanya dan kemuliaannya di sorga, lahir di bumi secara terhina di kandang domba dan mati secara terhina pula. Semua ini dilakukan oleh karena satu alasan saja,
untuk saudara dan untuk saya. 33 tahun ia mempersiapkan diri, 3,5 tahun ia menyampaikan kabar sukacita, 30 keping perak ia dihianati, 3 kilometer dia pikul salib, 3 paku ditancapkan di tubuhnya, 3 liter darah dicurahkan, 3 hari ia ada dalam kematian. Dan pada hari ini ada 3 kata yang ia mau sampaikan kepada kita. Aku mengasihi kamu. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Betapa besar karyamu ya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang sanggup kami ucapkan. Hanya terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Semua mata tertunduk kalau ada di tempat ini yang mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, mau percaya kepada Yesus, silahkan angkat tanganmu. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan doa ini bersama-sama saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai juru selamat atas hidupku. Aku mengaku Engkau sebagai Tuhan atas hidupku. Aku tinggalkan hidupku yang lama. Dan ketika aku percaya di hari ini kepada Engkau ya Tuhan, aku lahir baru. Hidupku lahir baru. Aku tidak akan mengejar keinginan daging, tapi kebutuhan yang utama, yaitu keselamatan. Aku terima Engkau sebagai juru selamatku dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang baru terima Yesus. Haleluya. Haleluya. Welcome to the kingdom of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih bahwa hari ini tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Dan terima kasih Tuhan, ketika nanti pada akhirnya kami menutupkan mata Tuhan, di detik yang sama kami bangkit di pangkuan Bapa di sorga, karena kematian tidak ada kuasa atas kehidupan kami. Terima kasih buat dosa-dosa kami yang sudah ditimpakan atas tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat pengorbanan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan inilah hidup kami. Kami gak mau buat Tuhan menangis, karena mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, kebutuhan keselamatan itu yang paling utama atas hidup kami. Sekolah kehidupan itu yang paling utama Tuhan. Perubahan karakter itu yang paling utama Tuhan. Kami tidak akan lagi ngejar-ngejar hal-hal yang terlihat, tapi justru kehadiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami menjadi kebutuhan yang paling utama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat indah, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan kehidupan kami dari hari ini sampai Maranatha. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.